An Zainab dari Zainab, An Zainab bin Abi Salamah, dari Zainab bin Abi Salamah. Kita ini aja Imam Anas kita tinggalkan dulu. Ini dari hadis Zainab bin Abi Salamah. Qala berkata beliau, dakhaltu ala Ummi Habibah radhiyallahu anha. Aku silaturahim kepada Ummu Habibah, semoga Allah meridhoinya, zaujin Nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah putrinya dari Abu Sufyan. Abu Sufyan itu masuk Islam diajak oleh pamannya Rasulullah Abbas, sama-sama senior. Kapan masuk Islamnya? Malam sebelum Futuh Mekah. Besoknya Rasulullah masuk ke Mekah, malamnya diajak oleh Abbas itu masuk Islam. Sehingga orang hadis mengatakan Abbas itu mengajak Abu Sufyan untuk masuk Islam. Kenapa? Supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Sebab Abu Sufyan itu adalah tokoh sentral di Jazirah di Mekah waktu itu. Semua masyarakat mengikuti apa kata Abu Sufyan. Sehingga Rasul ngobrol dengan Abu Sufyan, dengan pamannya, dengan uaknya lah Abbas, gimana caranya supaya kita masuk tetapi tidak terjadi pertumpahan darah. Sebab kalau Rasul masuk tiba-tiba, sedikit banyak akan terjadi perlawanan. Maka Rasulullah diberi saran oleh Abbas, oleh uaknya, berkata Abu Sufyan itu adalah tokoh yang dituakan di Mekah. Dia itu senang dipuji, senang diangkat. Makanya ketika Rasulullah memberitahukan bahwa beliau sebagai Nabi dan Rasul, Abu Sufyan tersinggung. Anak kemarin sore, mengangkat dirinya sebagai pemimpin, mengajak orang menyalahi apa yang kita sembah, kita ibadahi, tersinggung marah. Kenapa? Karena merasa diambil jabatannya, merasa dilangkahi. Begitu mendengar dari perkataan Abbas, maka Rasul berkata, silakan temui Abu Sufyan. Jadi tempatnya Rasulullah berkemah, malamnya kan masuk Mekah, itu hanya berapa kilo saja. Begitu masuk ke sana ke Abu Sufyan, ngobrol, diceritakan, dibawalah ke tempat Rasulullah berkemah. Ternyata pasukannya kata Abu Sufyan belum pernah kemudian pasukan sebanyak ini. 10.000 lebih sahabat dengan Rasulullah siap memasuki Mekah, tapi senjata nggak dibawa saja, sebab itu dengan damai Abu Sufyan. Sehingga orang lain berkata bahwa masuknya Abu Sufyan itu karena memang takut, bukan karena ingin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah kata Abu Sufyan, dulu aku ketika bermasuk Islam, orang yang paling aku benci adalah Muhammad. Ingin aku membunuh setiap saat. Tetapi sekarang Allah telah memberikan hidayah kepada aku, paling saya cintai di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang meninggal ini adalah Abu Sufyan. Kisahnya adalah Zainab Abi Salamah yang berhadis ini. Satu rahim kepada istri Rasulullah itu Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Pada binti batin fi sufra khalufi au ghairihi. Maka beliau Ummu Habibah meminta diambilkan minyak wangi, kan gitu. Padahal minhu jariyah, maka beliau meminta kepada perempuan itu, seorang perempuan jariyah, untuk mengambilkan minyak wangi tersebut. Kemudian beliau masak di al-ilaiha, bahasa kita mengambilnya wangi telapak tangannya, diusap ke pipi-pipinya. Sebab tadi sudah kita jelaskan, jadi selama iddah selain suaminya itu maksimal 3 hari. Jadi untuk menyelesaikan akidah, maka beliau Ummu Habibah mengambil minyak wangi, mengoleskan kedua pipinya. Itu pertanda masa berkabung sudah selesai. Summa qalat, kemudian berkata Ummu Habibah, wallahi demi Allah, mali binti min hajati, demi Allah aku enggak butuh dengan minyak wangi. Gharaqani sami Rasulullah, kecuali aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda di atas mimbar. La yahillu liqur'atin, tidak boleh bagi seorang muslimah tu'minu billah, beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan kepada hari akhir, antumidda ala mayyitin wa salah satu layalin, melakukan masa berkabung atau iddah selama
di atas 3 hari. Tak boleh di atas 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali berkabung atas meninggal suaminya arba'ata asyhurin wa asyra, itu 4 bulan 10 hari, tak boleh. Dan selama berkabung itu laki-laki harus tahu diri, tak boleh datang untuk apa ya? Telepon tak boleh, telepon ya tak boleh selama beridah berkabung itu tak boleh. Kalau sendiri-sendiri boleh, tapi kalau sore secara terang itu tak boleh. Ini namanya ta'budi, untuk menjaga marwah, menjaga kehormatan. Gimana suaminya kan bekas sebelum berokok, gimana urusan kodoan sama aja. Ada atau yang meninggal suaminya, istrinya itu alhamdulillah ya Allah gitu. Ini banyak kasus, memang kata Allah. Zaman saya datang cerita saya terakhir perempuan muslim dan keluarga. Ngobrol-ngobrol lah. Sebetulnya asalnya saya minta fatwa dari beliau. Gimana tentang suami saya? Kenapa maksud suami Pak? Bukan ada orang fatwanya. Saya kan kerja di PTN, udah lama permanen. Suami saya kerja. Bahkan suami saya kerja keluar negeri Pak. Luar negeri. Itu begitu pulang ke Batam, bawa uang kita 1 miliar. 2 tahun kurang lebih kan. Selama kerja itu suami belum pernah mengirim uang sebesar sama kerja. Dan memang ketika di Batam pun si suami tersebut gak kasih nafkah. Apa bahasanya? Apa aku cari ngasih makan ke kamu, ngasih uang ke kamu, kamu kerja. Padahal kalau wajiban nafkah itu untuk suami, kewajiban bagi suami. Artinya qawwamuna 'alal insani wa qawwamuna 'alal baqi wa bima anfaqu. Laki-laki jenis laki itu pemimpin bagi perempuan untuk membimbingnya, untuk menggandeng tangannya dekatan kepada Allah. Wa bima anfaqu, karena mereka memberi nafkah. Jadi kewajiban ngasih nafkah tetap ke suami meskipun istri kerja. Nah, kalau mau adalah bagi-bagi dan gitu pengeluaran. Misalkan suami bagian si istri bagian bayar listrik, misalkan kalau si anak diasuh oleh yang lain itu bayar pembantu. Nanti si suami bayar misalkan untuk makan sehari-harinya, untuk SPP anaknya, untuk dan sebagainya. Ya, gitu kan. Jadi yang suami seperti itu kalau meninggal jangan harap masuk surga, kecuali perhitungannya berat dari Allah. Nanti di akhirat akan menggusur khususnya karena dia tak ada tanggung jawab kepada keluarganya. Jadi kalau orang cinta itu jangankan hartanya walaupun diberikan untuk yang dicintainya. Dalam kitab Ihya-ul-Ulumuddin Imam Ghazali misalkan, dan Imam Ibnu Al-Jauzi ada beberapa penjelasannya, di antara tanda orang mencintai itu adalah akan berkorban untuk orang dicintainya, dan pengorbanan itu tidak dianggap besar, padahal itu sangat besar dan dianggap itu hal yang sangat wajar bahkan harus dilakukan. Dan menganggap kecil apa saja pemberian dari orang yang dicintainya. Jadi seorang suami yang bersikap seperti itu kepada istrinya, pertanda dia tidak cinta, hanya sekedar untuk melampiaskan syahwatnya saja ke istri. Di akhirat jangan harap dia bisa berkumpul nanti di surga. Kalau istri nggak terima, maka suami akan masuk neraka. Dijamin itu. Jadi bukan cuma istrinya yang durhaka, banyak suami durhaka Pak, banyak kali. Bahkan si istri tak tahu gaji suaminya berapa. Berikanlah wasiat ma'ruf, lakukanlah istri dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Memberikan nafkah itu sesuai dengan kemampuan dia sebagai suami dan juga taraf hidup standar di kampungnya tempat tinggal. Kita teruskan. Jadi layak beli berarti tak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkabung atas meninggalnya seseorang di atas 3 hari bagi yang meninggalkannya orang lain keluarganya. Ila ala zaujin arba'ata asyhur, kecuali ketika meninggal suaminya 4 bulan 10 hari. Dan itu masa iddah. Masa iddah itu kan bagi yang meninggal itu 4 bulan 10 hari. Bahkan ulama menjelaskan ketika ditinggal meninggal seorang istri lagi hamil, maka iddahnya masa berkada iddah ada iddah Pak. Kalau iddah itu masa menunggu ketika ditalak
kan itu sampai diperbolehkan nikah lagi setelah masa iddah begitu selesai, itu yang ditinggal cerai karena hidup, bukan karena hamil juga, tidak lagi hamil, itu 3 kali sucian. Gitu. Sedangkan kalau tinggal meninggal itu 14-10 hari. Kalau lagi hamil maka masa iddahnya sampai melahirkan. Nah, iddah sebagai ulama mengatakan iddahnya masa berkabungnya sampai masa iddahnya berapa? Yang wanita yang hamil masa iddahnya masa berkabungnya adalah sampai melahirkan. Kalau misalkan meninggalnya malam hari, besoknya, nah sebelum takut itu beda pendapat. Malamnya meninggal, besoknya melahirkan, berarti iddahnya masa menunggunya untuk nikah lagi sudah habis dan masa berkabungnya pun habis. Dia kalau mendapatkan ulama seperti ini. Ya kalau begitu biasa Pak, yang repot jangan ribut Pak. Nanti pun pemilihan 2024 pemilu biasa saja. Terus terang saja, insya Allah saya prediksi pemilu sekarang nggak akan gaduh Pak, nggak gaduh seperti 2019. Karena rata sekarang ada 3 pasangan calon, kan insya Allah 3 pasangan itu rata. Dari Muhammadiyah, dari NU-nya, dari Persisnya, Al-Wasliyahnya, belum lagi ormas masyarakat itu rata masuk. Yang baru calon capres ini insya Allah aman. Dulu kan ada kampret, ada kecepo. Kampret itu anak kelelawar, kecepo itu anak kodok. Itu. Kenapa 2 calon Pak? Cuma Allah selamatkan negara ini, Allah gerakkan hati. Ya, para pemilih itu presiden dengan pendukungnya, partai pendukungnya yaitu Jokowi menggerakkan hatinya Prabowo masuk ke kabinet sehingga kampret cebong itu berkurang. Kalau enggak Pak, pecah sampai sekarang Pak. Yakin Allah selamat. Jangan sampai seperti kasus zaman. Jangan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Rahimahumullah. Yang terakhir, hadis tentang ini yang berkenaan tadi kan yang berkenaan dengan meninggal dari ayahnya. Sama juga yang diriwayatkan oleh Zainab bin Jahsy. Ini bukan ayahnya, tapi berkata Zainab, "Subhanallah wa Zainab bin Jahsy." Kemudian aku bersilaturahmi ke Zainab bin Jahsy. Zainab bin Jahsy ini adalah dinikah Rasulullah dalam keadaan janda. Nah, nikahnya Zainab bin Jahsy ini dinikahkan oleh Rasulullah oleh asalnya seorang muda, dinikahkan oleh Rasulullah sehingga menjadi anak angkatnya. Ketika anak angkat Rasulullah kan itu Zaid itu tak sepupu, dianggap tak selevel dengan Zainab bin Jahsy. Zainab bin Jahsy itu menerima dinikahkan Rasulullah karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah tidak menolak. Sehingga jangankan untuk berkumpul, bersetubuh, dekat-dekat pun tak mau. Akhirnya mereka cerai. Bahkan dipanggillah kufur. Kafa'ah nikah itu, kufur itu pertama dalam agama, yang kedua dalam materi. Dalam fikih Syafi'i, seorang calon suami kalau bisa bagusnya ketika seorang calon istrinya di rumahnya ada pembantu, di rumahnya ada pembantu yang melayani misalkan. Kalau sebelumnya dikasih mobil oleh orang tuanya, ketika mau nikah, maka si calon suami harus bisa menyiapkan mobilnya. Kalau mobil itu tidak dikasih oleh bapaknya, seperti itu Pak, itu kafa'ah seleting dalam ekonomi, jangan pernah menyusahkan. Tapi kalau sama-sama cinta itu tidak masalah, itu lain cerita. Cuma hati-hati kalau tengah jalan akan menjadi perceraian. Sebab di Indonesia 70% kurang lebih perceraian itu karena bukan cerai, termasuk di Batam. Di Batam banyak janda Pak, ribuan Pak jadi janda di sini. Tapi jangan nanya ke saya di mana dan siapa namanya Ustaz janda itu, jangan aku baru 1 gitu. Kenapa? Rata-rata karena ekonomi. Ya tadi kasus tadi, kamu kerja saya kerja, atau begitu habis kerja kontrak kerja, si suami nggak kerja, ya kerja istri jualan. Itu kamu cuci piring dan lain sebagainya. Yang kedua karena selingkuh. Itu yang banyak terjadi perceraian sehingga terjadi juga cerai. Jadi Zainab bin Jahsy dan itu istri Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hina tuwfi akhuha ketika meninggal saudara laki-laki yaitu Prabowo. Pada binti dipemasak minggu. Kemudian beliau meminta minyak wangi dan menyentuhnya mengusapkan ke badannya. Sumakola,
berkata, Sayyidatuna Sayyidatun Yahsi, amma Allahumma qadami Allah. Malik bin Najatin, aku enggak butuh minyak wangi sebetulnya. Kerana sampai Rasulullah, kecuali aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda alam di atas mimbar. La yahilu atin untuk minum bil akhir. Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dari akhir an tuhidda alam mayyitin, berkabung atas meninggalnya seseorang, pokok salasi di atas 3 hari, illa ala zawjin, kecuali atas meninggal suaminya, arba'ata asyhur wa asyhur, selama 4 bulan 10 hari. Bisa dipahami Pak ya? Tak boleh keluar rumah, kecuali butuh, kecuali kerja, boleh belajar, boleh. Tak boleh healing, tak boleh kemana-mana, kecuali orang kata bapaknya, kata abangnya ini, saudara anak kita, kata bapaknya, kalau dibiarkan stres ini. Gitu, kata abangnya, adiknya kayak gitu, iya Pak, kita jalan-jalannya boleh. Kalau dengan saudaranya boleh healing, tapi tak boleh healing dengan tetangganya, tak boleh. Teman-temannya ada tak boleh keluar di rumah masa indah untuk memperlihatkan masa. Tadi kisah tadi untuk pertama ini kisah nikahnya Sayyidatuna Sayyidatun Yahsi, ini keturunan Ningrat Pak, keturunan Mughirah Pak. Itu dinikahkan oleh anak angkat Rasulullah, dinikahkan oleh Rasulullah, ceraikan yang memang saat tidak lepas, dinikahkan Rasulullah. Sebab kebiasaan orang Arab waktu itu, anak angkat, istri, mantan istri anak angkat tak boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Ini kan lain-lain, maka dalam Islam kabarnya itu adopsi itu punya haram. Tak boleh bin ayahnya itu diganti dengan yang mengangkatnya, bapak angkatnya misalkan Umar, bapaknya bin Abdullah. Karena yang mengangkatnya namanya Utsman, itu diganti. Tidak Abdullah tapi Utsman. Ada apa kasus? Saya mengajar acara pernikahan. Zaman saya ada bukan isu di luar. Begitu. Coba saya ngomong-ngomong aja, tapi gini ya. Ada masalah apa masalahnya? Ini kan yang menikahkan bapak tirinya. Yang menikah yang menjadi apa yang menjadi semua bapak tirinya, sebab sejak remaja sampai menikah dengan bapak tirinya, bapak kandungnya brengsek Pak. Bapak perempuan ini yang menikah yang nikah itu akhlaknya jelek, nggak ada yang ceritanya. Sehingga si ibu perempuan ini malu kalau bintinya itu ayah kandungnya. Sebutkanlah binti itu bapak tirinya, haram hukumnya. Di antara dosa besar adalah mencantumkan nama selain nama bapak kandungnya. Itu dosa besar. Makanya tabanna itu adopsi seseorang itu hukumnya haram kecuali niatnya untuk bantu dan dia tetap ke nama orang, bukan nama orang lain. Apapun yang terjadi. Sekian. Ada yang tanyakan belum Pak sebelum saya tutup? Ada donasi yang ingin Jumat, ada donasi lagi nanti enggak Mas Ferry Palestina ya. Berita tadi sebelum saya ke sini di CNN yang meninggal itu 8.000 sekian, nyampe 8.500 pagi tadi. 8.500 orang, 3.000 lebih itu anak-anak, 2.000 perempuan. Gilanya, iblisnya Zionis, kita nggak jadi sejauh ini Pak. Zionis Yahudi itu melemparkan bom dari pesawat di tempat pengungsian terpadat di Gaza, sehingga 50 orang langsung mati. Makanya kalau ada artis kan berarti artis mendukung Israel, ternyata dari 2020 sampai sekarang Zionis Israel mengeluarkan dana, mengeluarkan buzzer seluruh dunia akan mengungkapkan simpatisannya kepada Israel. Dia mengatakan salah sama seperti oknum-oknum ulama dari Wahabi. Sama Pak, Wahabi Saudi sama. Saudi Wahabi dari Syria itu satu sepakat harus hijrah kayak gitu. Kalau penduduk Muslim Palestina sebutnya bukan Muslim saja, di sana itu Kristennya ada sekitar 3.500.000-an. Jadi 14 juta kurang lebih penduduk Palestina itu 3 juta sekarang itu Kristiani. Jadi salah kalau dibantai itu yang dibunuh itu umat Islam, sama Pak. Yahudi itu musuh bersama. Dan memang ini bukan hanya masalah agama saja, tetapi masalah kemanusiaan. Mereka menghalalkan segala cara. Jadi bayangkan saya dihukum begitu yang orang yang paling jahat kan ke rumah sakit. Kemarin di tempat fungsi rumah sakit langsung dihajar.
dari pesawat, melewati seorang Madinah itu baru ketahuan. Sehingga 19.000 orang yang terdeteksi belum, yang belum tidak terdeteksi terluka. Kita bantu mereka dengan doa minimal, ya Allah berikanlah ketenangan kepada saudara kami di Palestina, hancurkanlah Zionis, Israel dan sekutu-sekutunya Pak, sekutu-sekutunya. Sebab ini menyasar dengan perang saudara yang di Libanon, kan tetangga. Pasukan Hizbullah itu kan Libanon, Syiah Libanon bantu, Ansarullah di Yaman, siapa Yahudi kami bantu. Terus lagi belum dari Hamas, belum lagi Intifada rakyat-rakyat yang seperti Indonesia itu bersatu. Mesir tak mau bantu, Libanon nggak mau bantu secara langsung, sebab nanti kalau Mesir resmi membantu Palestina, Libanon membantu resmi Palestina, akan terjadi perang benar-benar hancur sekitar kawasan. Siapa yang menang? Amerika. Siapa yang menang? Mereka. Dan sebetulnya kenapa jual senjata? Jual senjata mereka Pak, jual senjata asli. Tahu Amerika dalam krisis sekarang, utangnya terbesar di dunia. Ini kasihan juga rakyat Muslimin di Amerika dan juga Kristiani di Amerika yang jadi korban itu kan, dan jadi peperanan kurang syarat bahasa kita usul fikri akibat Zionis tersebut. Maka minimal kita membuatkan doa. Yang kedua, menyebarkan tentang saya sebetulnya terjadi bahwa Zionis Israel Yahudi itu adalah penjajah. Jadi kalau rakyat Palestina melakukan penyerangan itu bukan teroris, tapi mengambil hak yang diambil oleh pencuri. Siapa? Zionis Yahudi Israelis. Yang ketiga donasi. Maka Bapak kalau saya ingin makan bulan ini sisihkan lewat SNI, jangan macam-macam Pak. Ya, jangan datang Ustaz Palestina sih nggak boleh. Saya beberapa kasus ngaku dari Palestina ternyata penipu Pak. Kayak Arab tulisan seperti kami, bisa saya pakai syah gitu. Saya syah Palestina itu. Mungkin Islam berarti siapin aja syahnya menteri. Yang masih sudah menurut kemarin siapin aja nih. Jangan diolah Pak, nanti itu Islam. Nanti sisa untungnya itu untuk donasi ke Palestina. Murah apa? Cuma berapa ya? 40 ribuan ya. Itu saja nggak nyampe. Tapi kalau untuk Islam belilah 100 ribu, 200 ribu. Itu sebagai tanda mata untuk kita berjuang untuk Israel. Kehancuran Israel, kemenangan Muslim-Muslimat dan penduduk Palestina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lidina wa rabbana syaitan. Aqil muslimina Allahumma shfi marḍana wa rahmatan bi hajatina wa ansur al khasirin wa zalimin wa ansur rizqana barkan wasi'an bi mithaqin wa dhalim syaqatin innaka antas-sami'ul 'alim wa subhanaka nabi bi amal malaikatil mukarramin. Allahumma salli ala muslimina wa Palestin wa muslimina fi anil alam wa kufar syurakaa'ahum wa ma'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina khair wa nas'aluka min qalbin khashi'an wa maj'alna min qulubin mu'minina wa bashirna bi rizqin min rahmatika wa min wajhi sana wa adkhilna fi nafsina wa barkamna ya bani hamidi ya rabbi min ajli tahtina bi hadhihi al-amka wa bi tawakkalika wa ta'ala wa mashhur madana wa rahmatina hajatina wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallim wa sallam wa barkan wa sallam wa sallam wa sallam